Jadi ya, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gimana Boboiboy Galaxy Windara episode 2-nya? Oke nggak digoreng sama Boboiboy Supranya nih ya? Gimana? Bagi kalian yang digoreng sama Boboiboy Supra, langsung saja kita bahas mengenai Boboiboy Galaxy Windara episode 2 ini ya. Let's go! Boboiboy Galaxy Windara episode 2, pergolakan di Windara. Yang mana di dalam versi animasi ini, ini kayak cerita yang masih fresh, cerita yang masih baru lah ya. Yang mana kalau saya bisa bilang ya, di dalam versi animasi ini pengadaptasiannya itu 70% ceritanya baru dan 30% sama kayak di versi komiknya, yang mana diadaptasikan dari isu yang ke-11. Yang mana secara garis besar sih sama aja kayak dalam versi komiknya. Yang mana Boboiboy dan kawan-kawannya diajak ke planet Windara oleh Kuputri dan juga Maripos. Kemudian ada penceritaan masa lalu dari Kuputri. Kemudian mereka diserang sama jenderal berlima. Pada akhirnya Boboiboy dan Feng berhasil kabur dan Kuputri tertangkap. Ya, secara garis besar sama aja. Cuman dalam versi animasi ini bisa dibilang ceritanya itu cerita baru yang fresh ya. Yang mana meskipun 70% itu beda dari versi komiknya, tetapi perubahannya itu masih bisa kita terima. Dan juga banyak banget hal-hal baru yang memang bagus banget diadaptasi dalam episode 2 Boboiboy Galaxy Windara ini ya. Contohnya kayak pertama, kita bisa ngelihat masa lalu Kuputri yang yes, dipanjangin akhirnya. Yang mana akhirnya di sini kita bisa melihat kekuatan telepati dari Kuputri ya. Bagi kalian yang non pembaca komik, Kuputri ini memang memiliki kekuatan selain kuasa beliung ya, yaitu yang mana dia memiliki kuasa telepati. Yang mana kalau di komik itu baru ditunjukin pada isu ke-14. Tapi di Boboiboy Galaxy Windara versi animasi itu udah ditunjukin di dalam episode 2-nya. Yang mana meskipun ditunjukin cepat ya, tapi pengadaptasinya bagus loh ya. Jadi di sini Kuputri mengajak Boboiboy dan kawan-kawannya melihat masa lalunya, ingatannya dia mengenai planet Windara itu ratusan tahun yang lalu, yang mana masih makmur, yang mana masih indah. Kemudian iya datang si Retaka untuk mengambil kuasa beliung dari si Kuputri ini. Dan ya pertarungan mereka ternyata bisa mengguncang planet Windara. Ya gimana lagi ya, kuasa elemental tahap 3 bertarung, wah udah brutal itu ya. Yang mana di sini visualnya bagus banget ya. Tapi di sini yang beda adalah tidak ada Maripos yang menyelamatkan Kuputri. Yang mana setelah Retaka ya udah dapat kuasa beliung, ya udah dia cabut aja ya. Yang mana Kuputri diselamatkan oleh ya para tentara-tentaranya aja. Dan pada akhirnya mengepompongkan diri untuk meregenerasi luka-lukanya akibat pertarungan sama si Retaka. Nah, tapi di sini ternyata ada cerita yang diubah, yang mana kita para pembaca komik ini ya merupakan cerita baru bagi kita. Yang mana ternyata Reramos merupakan penasehat kerajaan Windara pada masa kejayaannya Kuputri. Yang mana ini cerita Ramos diubah ya. Di komik itu nggak ada cerita Ramos itu ternyata penasehat kerajaannya Kuputri, nggak. Kita taunya kalau para pembaca komik paling si Ramos itu ya bersekongkol sama si itu yang berasal dari planet Gurlatan ya, yang nanti bakal ada lah di Boboiboy Movie 3 Gurlatan ya. Jadi kalau dalam versi animasi ini si Ramos ini ya merupakan pengkhianat dari kerajaan Windara. Yang mana setelah Kuputri ini meregenerasi tubuhnya, ya si Ramos ini berusaha untuk mengambil alih tahta kerajaan Windara dari si Kuputri. Yang mana dia kayak apa ya, bisa dibilang tuh menginvasi planet Windara itu sendiri. Yang mana kalau dalam visualnya ini ya bisa dibilang si Ramos ini mengendalikan Kelkatoa, entah nanti ada power sfera atau enggaknya. Tapi di sini perubahannya adalah di sini Ramos mempunyai sayap, bro. Oke, Ramos mempunyai sayap, saya ulangi, Ramos memiliki sayap, men. Yang mana kalau kita para pembaca komik kita cuma tahu si Ramos itu ya cuma karakter kayak ya kroco lah ya. Tapi kayaknya di animasi ini sepertinya karakter Ramos akan diubah 180 derajat oleh Monsta. Yang mana bisa kita lihat dalam flashback dari si Kuputri ini. Ya Ramos ini kayaknya bakal jadi final boss yang bener-bener final boss.
Jadi dia bukan karakter kroco kayaknya ya. Nanti kita tunggu aja kejutan mengenai karakter Reramos yang akan datang. Yang mana saya membuat penasarannya adalah si Reramos memiliki sayap dan juga kaki laba-laba. Ini apa nih ya? Apa yang coba Monster masak ini dari si Ramos ini? Karakternya diubah tapi benar bisa diterima gitu loh ya. Dan ya lanjut ke penyerangan para jenderal berlima. Yang mana kalau di dalam versi komik itu semua jenderal berlima ya, kecuali Muskida yang cuma ya nonton aja ya. Dan di sini ya cuma ada Cikala dan juga si Bella aja. Yang mana si Muskida kayaknya masih ada di kapal yang besar itu ya. Yang mana yang turun tangan cuma Cikala dan juga si Bella. Yang mana ya udah cukup lah ya untuk membuat si Boboiboy dan juga kawan-kawannya dan juga yang lainnya itu ketar-ketir ya dengan kekuatan dari Jenderal Cikala dan juga Jenderal si Bella. BTW di sini pas pertarungan untuk animasi dari Boboiboy Ice, weh ini bagus ya untuk penganimasiannya, cara berubahnya ini ya. Ya bagus untuk Boboiboy Ice. Dan ya pada akhirnya ya mereka bertarung dan juga akhirnya ya Boboiboy dan juga kawan-kawannya bisa mengalahkan para pasukan Krakatoa. Tapi pada akhirnya dibuat kewalahan oleh si Jenderal Cikala dan juga Jenderal si Bella. Yang mana pada akhirnya berujung dengan kemunculan dari fusion terkuat Boboiboy, yaitu Boboiboy Supra. Yes, akhirnya si Supra muncul juga. Dan ya, siapa yang digoreng oleh Boboiboy Supra? Coba di sini para penggoreng-penggoreng yang bilang Boboiboy Supra di nerf, coba pada ngaku ya di kolom komentar ya. Karena di sini Boboiboy Supra bener-bener memasak. Yang mana langsung membuat si Jenderal Cikala dan juga Jenderal si Bella langsung ketar-ketir melihat kemunculan dari Boboiboy Supra ini. Untuk Jenderal si Bella dia cuma dilibas-libas aja ya sama Boboiboy Supra, yang mana sudah bisa membuat Jenderal si Bella ini mundur. Tapi untuk Jenderal Cikala dia sempat beradu serangan dulu sama Boboiboy Supra. Dan ya pada akhirnya Boboiboy Supra langsung kekuatan penuh dengan kekuatan sisanya. Ya langsung aja membuat Jenderal Cikala jadi jangkrik goreng, atau bisa kita bilang sebagai Cikala goreng. Yang mana tembakan Supranya ini langsung aja ya Jenderal Cikala tanpa bisa menghindar dari serangan Supra. Yang mana kalau Jenderal si Bella sempat menghindar, tapi kalau Cikala kayaknya udah wassalam itu ya sama tembakan Boboiboy Supra ini. Karena tembakannya langsung juga mengenai kapal luar angkasa pasukan jenderal berlima ini. Yang mana ya udah kayaknya Jenderal Cikala saya harap memang udah wassalam ya. Yang mana Jenderal si Bella langsung aja marah ini ya. Ya karena udah di orbit ya, orbit Windara, yang mana bisa jadi ya kalau nggak ada oksigen ya udah Cikala ya wassalam. Jadi gimana dengan kemunculan dari Boboiboy Supranya? Ya meskipun sebentar tapi ini animasi puas banget ya. Dan ya pada akhirnya ya Kuputri mengorbankan diri untuk biar ditangkap ya. Dan ya itu aja untuk Boboiboy Galaxy Windara episode 2. Dan di sini ya untuk Kuputri juga mengalami perubahan karakter ya kayaknya. Yang mana di sini ternyata selain ada kekuatan telepati, ternyata Kuputri ini memiliki kekuatan ya penyembuh untuk menyembuhkan luka-luka, yang mana dilakukan oleh Kuputri untuk Yaya dan Ying setelah menerima serangan dari Jenderal si Bella. Dan untuk Boboiboy Supra apakah full power? Bagi saya sih sudah full power, tapi dikarenakan karena energi Boboiboy yang sudah sedikit, makanya ya kekuatan full power Supra yang dipakai untuk menyerang Jenderal Cikala ya dia hanya segitu aja. Bisa dibilang kayak difokusin gitu tembakannya untuk si Jenderal Cikala aja, agar ya memang tidak menimbulkan kerusakan yang lebih akibat tembakan super Supranya ini. Ya jadi cuma tembakan yang lurus aja gitu dan tidak berskala besar banget kayak di Boboiboy Movie 2. Ya karena kalau memang kayak di Boboiboy Movie 2 ya udah wassalam itu yang ada semuanya di kapal luar angkasa Kuputri ya. Apalagi ini tembakannya langsung mengenai dua kapal luar angkasa Kuputri, keluar langsung kena tuh kapal luar angkasa para jenderal berlima. Dan untuk Feng di sini saya sangat respect karena memang kuasa bayangnya ini berguna banget untuk menutup kerusakan akibat pertarungan yang dihasilkan di kapal luar angkasa Kuputri. Bayangin kalau Feng itu nggak nutup, udah ada kelar semuanya di situ ya, yang ada di kapal luar angkasa Kuputri. Ya, jadi Feng bener-bener mantap.
Dan untuk episode ini saya kasih rating 9 dari 10 karena bener-bener puas banget saya sama animasi, grafik, dan juga penampilan dari Boboiboy Supranya ini. Dan juga perubahan ceritanya meskipun berubah ya 70%. Dan nanti kayaknya juga berlaku ya untuk di episode 3, 4, 5, 6. Dan ceritanya itu kayaknya bakal dirubah ya sama Monsta. Tapi secara garis besar sama kayak dalam versi komik. Cuman ya penceritaan dan juga karakter-karakter ini, cerita-ceritanya ini diubah ya sama Monsta. Tapi meskipun dirubah, kita lihat dari episode 2 ini kita masih terima dalam perubahannya itu. Yang berarti Monsta sedang memasak untuk Boboiboy Galaxy Windara ini. Jadi ya tidak ada goreng-gorengan lagi. Tonton aja dulu sampai akhir baru kita memberikan pendapat soal Boboiboy Galaxy Windaranya ini. Harap-harap memang bagus Boboiboy Galaxy Windara dimasak oleh Monsta sampai akhir episode 6. Meskipun 70% berubah ya dalam versi komiknya. Ya udah segitu aja dulu untuk review dari episode 2 Boboiboy Galaxy Windara ini. Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.